Boleh. Immanuel Daud, ayo. Kalau udah dibuka jangan ditutup lagi. Gak apa-apa, selama orang lalu lalang gak apa-apa di belakang. Namanya juga di rumah kan. Immanuel Daud, ayo bang, dibuka kameranya bang. Ayo, oke. Yang belum buka kamera nanti dibuka ya. Baiklah, waktunya sudah bisa kita mulai. Kita sudah terlambat sekitar 11 menit. Karena kita jadwalnya sebenarnya jam 1 ya. Saya sudah buat kata secara, saya coba share screen ya. Kelihatan nggak? Coba satu orang adik-adik buka itunya. Kelihatan. Kelihatan ya. Itu lagu-lagunya. Coba kita ini. Nanti walaupun saya yang memimpin di dalam pujian, adik-adik juga bernyanyi ya. Tapi wah nggak apa-apa, nggak usah dibuka speakernya karena nanti trouble apa saling kejar-kejaran kedengaran sama peserta yang lain. Kami berkumpul memujimu. Tahu ya lagu itu ya? Yang nomor 4 itu dari Kudung Jemaat. Meski tak layak diriku. Bisa ya lagunya ya? Miguel, kamu buka kamera aja bang. Coba. Buka itu, buka video. Apa speaker maksud saya, biar bisa ngerespon. Nanti saya sendiri yang ini sampai nanti kita ini. Atau beberapa orang buka 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 speaker dulu nggak apa-apa sebelum kita ini. Kekecilan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bisa? kelihatan. Bisa, bisa. Kelihatan, oke. Nomor 6. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Tahu ya, itu dari Kering Jumat juga, 405, 405. Nanti pengen Rasuli ini untuk firman nanti menyambut firman. Firmanmu pelita bagi kakiku, bisa ya. Nanti pas persembahan ini lagu yang biasa, sungguh ku bangga Bapa. Oke, jadi bisa semua ya. Nah, sebelum mulai, adik-adik ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan? Karena ini juga ibadah. Nanti selama votum dan ini ya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya, adik-adik ya. Kita belajar eh, menghormati Tuhan dalam ibadah ya. Baru nanti pas khotbah karena ini sambil pengajaran, kita berharap adik-adik juga aktif ya. Ada respon, ada bertanya sama pendeta, supaya pengajaran ini menjadi ini ada manfaatnya banyak bagi adik-adik daripada tiap minggu belajar tapi banyak dipelajari semakin banyak yang lupa kan ya. Boleh mulai Harus di kita. depannya Alkitab ya. Ya, ya, supaya Ya. boleh mulai kita panggil ya. Baiklah, kita mulai ibadah kita. Kita diberi waktu untuk mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh. Amin. Kita memasuki ibadah ini, kita bernyanyi dari pujian. Kami berkumpul memujimu, kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa.
Haleluya, 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 haleluya. Ayo saya lihat belum menyanyi semua, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, pujilah Tuhan hai jiwaku, Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. pujilah Tuhan hai jiwaku, Dan Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa depanmu menjadi baru mudamu seperti menjadi pada baru burung Raja Wali, burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan, dan Dan hukum hukum bagi bagi segala orang yang diperas. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, bait 1, 2, dan 3. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Kita nyanyikan bersama-sama. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah kemelut, ya anak domba
datang kini padamu. Kita akan melakukan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sebab Ia setia dan besar kasih setia-Nya. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405, bait 1 dan 3. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jaheno Saragi. Kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
dan takkan ku takut asal asal kau kau di di dekatku, dekatku, besertaku besertaku selamanya. selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, silakan Bapak Pendeta. Kita berdoa, kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan pada siang menjelang sore ini Tuhan. Tuhan berkati, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak kami, kedengaran semua? Bisa kedengaran? Bisa Pak, bisa. Bang Ardo? Oke, ada berapa orang kita? Miguel, hari ini? Harusnya 26, tapi ini Sekarang cuman berapa yang hadir? 25 ya. 25. Oh, satu orang berhalangan ya. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada saya, adalah pelajaran pasal 33, 34, 35, yakni perambilanon nih Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan ya. Jadi kita tahu, dan anak-anak harus tahu, bahwa Yesus selain jabatannya sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi, dia juga mempunyai jabatan sebagai guru. Silakan kalau catatannya dicatat ya. Jadi biasanya yang kita lihat ada 3 jabatan Yesus sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam. Kalau saudara sepupu kita ini, mereka lebih cenderung bahwa Yesus itu hanya sebagai nabi atau sebagai rasul. Tapi pelajaran kita yang 3 bab ini, kita mau belajar bahwa Yesus dalam khotbahnya, dalam ajarannya, ia berperan sebagai rabi. Rabi, rabuni, itu artinya guru. Rabi, rabuni, artinya guru. Sebagai guru, dia sangat luar biasa sekali. Apa yang diajarkan, itu yang dilakukan. Apa yang dikhotbahkan, itu yang dilakukan. Artinya, seirama kata dengan perbuatannya. Itu yang perlu. Guru yang berwibawa, manusia yang berwibawa, anak remaja yang berwibawa, perguru Manaksihon yang berwibawa, ketika apa yang ia katakan, itu yang ia lakukan. Bukan lain di bibir gitu ya. Bukan dikatakan hanya manis di bibir, tidak. Bukan dikatakan no action talk only, tidak. Olah kata saudara kita kan, tidak seperti itu. Jadi bentuk iman seseorang adalah ketika apa yang ia katakan, apa yang dia janjikan, dia tepati dan dia lakukan. Jadi jangan aku sayang orang tua, tapi tidak menyayangi orang tua. Aku sayang guru, tapi tidak melakukan apa yang dikatakan guru. Karena itu kita lihat ada 2 hal. Sebagai rabi ia punya murid. Jadi sering saya katakan, kata murid punya akar kata dengan disiplin. Disciple in English, jadi sama satu akar kata dengan disiplin. Orang yang punya murid yang baik,
dia harus punya disiplin. Dan keberhasilan seseorang murid tergantung ia melakukan disiplinnya, disciple ya, dan disiplin. Karena itu saya katakan tadi kepada Bapak pembawa acara kita, ya itu murid kita sudah dilatih. Kalau jam 1 mulai kita, jam 1 dimulai on time. Yang lain silakan menyusul. Ya. Saya puluhan tahun jadi dosen di Medan. Ya. Jadi mahasiswa saya baik jurusan teologi, jurusan pendeta, dan jurusan guru agama, ketika mereka terlambat 5 menit masuk kelas, saya sudah suruh pulang. Dan nilainya sangat berkurang. Karena apa? Sekali lagi, disiplin menentukan keberhasilan seseorang. Saya katakan, jangan kamu nanti pendeta, ada pemberkatan pernikahan, kau terlambat 5-10 menit. Itu nggak betul itu. Silakan, lebih bagus kamu menunggu daripada kamu ditunggu. Nah, itu. Jadi ada seperti itu. Jadi murid saya dulu ada yang sudah orang tua, sudah apa dari guru ya masuk sekolah pendeta, ketika dilihatnya jamnya 5 menit, sudah terlambat, dia tidak datang lagi, karena saya harus suruh dia pulang. Silakan Anda pulang. Tidak ada bagi saya alasan dulu, kalau di Medan kan macet katanya. Kalau Anda macet, Anda sudah lebih dulu berangkat. Jadi tidak masuk akal. Jadi karena itu Anda mau maju nanti, menjadi disciple, menjadi murid Yesus, yang Yesus adalah rabi gurunya, mari punya disiplin. Kenapa maju Katolik, sekolah Katolik dan penabur? Salah satu kunci adalah disiplin. Bangsa yang maju itu harus punya disiplin. Saya mau kasih contoh. Saya pernah ke Singapura, gitu ya. Di Singapura itu hebat sekali, tidak ada yang buang sampah, bersih semua, teratur antrinya. Dari Singapura itu dekat naik kapal cepat ke Pulau Batam. Kalau di Singapura kita bisa disiplin. Kenapa ketika sampai kita di Batam hanya sekitar setengah jam naik kapal cepat itu, kenapa di sana kita buang sampah? Disitulah salah satu kegagalan kita. Karena itu mari membiasakan diri, disiplin. Anda mau maju, Anda mau pemimpin, silahkan. Sebagai disciple, sebagai murid, harus punya disiplin. Karena rabi kita, karena Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Dalam khotbahnya, dia memakai perumpamaan, dia adalah lebih daripada seperti guru besar. Apa yang ia ajarkan, itu yang ia lakukan. Karena itu kita mau melihat dulu murid Yesus yang dipilih dalam Matius 10. Lihat dulu, buka dulu kitabmu Matius 10. Yesus memilih murid-muridnya dari latar belakang kehidupannya masing-masing. Ada, kita lihat penangkap ikan, ada dari orang biasa, ada dari pemungut cukai, dan ada juga dari bendaharawan. Silakan kalau ada catatannya dan buka kitabnya Matius 10, bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Jadi guru, rabi itu memilih murid-muridnya, disciple-nya. Yang pertama-tama kalau tidak ada silakan langsung cepat-cepat ditulis, Simon Petrus. Dia dari penangkap ikan, fisher, menjadi fisherman. Simon Petrus, kedua Andreas, ketiga Yakobus anak Zebedeus, yang keempat Yohanes, yang kelima Filipus, yang keenam Bartolomeus, yang ketujuh Thomas. Ini Thomas salah satu ciri khasnya dia belum percaya kalau nggak dia lihat, kan gitu. Sehingga Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat ya, tapi dia percaya. Itu Thomas itu. Jadi kalau kamu lihat sesuatu baru kamu percaya, itu sama seperti Thomas itu. Yang ke-8 Matias ya. Matius pemungut cukai. Matius dia pemungut cukai.
Baru yang ke-9 Yakobus anak Alpeus, karena tadi 1 Yakobus anak Zebedeus, ini Yakobus anak Alpeus. Baru Tadeus, Simon orang Selot, karena tadi ada Simon Petrus. Jadi ini ada Simon orang Selot dari Selot. Baru yang terakhir, Judas Iskariot. Ya, itu yang 12. Judas Iskariot. Ini bendahara yang korupsi sehingga dia mati bunuh diri. Ya. Jadi jangan pernah menjadi Judas Iskariot. Ya. Nama Judas itu banyak sekali dalam Alkitab. Dan penulis salah satu kitab Perjanjian Baru adalah Judas. Ada juga nama Judas, ada yang jujur. Tapi yang satu itu murid Yesus, nomor 12 itu adalah Judas Iskariot. Dia yang mengkhianati gurunya, rabinya. Inilah murid Yesus. Ketika kita lihat dalam perjalanannya, murid Yesus yang pertama-tama ada 12. Baru berikutnya ada 70 orang. Ada 3.000, sekarang sudah jutaan ke seluruh dunia. Termasuk di GKP Cililitan. Jadi sudah jutaan sekarang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, bahkan miliar. Indonesia saja yang sedikit kita, itu pun sudah terus bertambah. Jadi murid Yesus bukan hanya kita lihat menjadi sintua sama pendeta penginjil, tapi siapa yang sudah dibaptis melakukan firman Tuhan, itu adalah murid Yesus. Imamat am orang percaya. Karena itu apa tugas tanggung jawab sebagai murid? Kita lihat. Tugas tanggung jawab menjadi murid adalah mau melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Jadi silakan dibuka Alkitabmu, ya. Bagaimana menjadi murid yang diutus oleh Tuhan kita. Silakan buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Coba salah satu dibuka mic-nya, salah seorang membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau sudah ada, silakan dibaca satu orang ya. Saya Pak Pendeta. Ya, silakan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, siapa namanya? Denasta, biasa dipanggil Caca, Pak. Caca. Oke, makasih, Caca. Ya, kita lihat inilah apa yang disampaikan, sekali lagi saya baca, tetapi kamu akan menerima kuasa, menjadi murid tadi ya, ada powernya itu, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi menjadi murid itu harus disertai, ditemani, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya dia menjadi saksi. Saksi di mana? Kita lihat. Pertama-tama, saksi di Yerusalem, baru Judea, baru Samaria, sampai ke ujung bumi. Lihat, ada penafsir mengatakan itu Yerusalem adalah yang sesama seiman dengan kita, gitu ya. Misalnya sama GKPS, gitu ya. Jadi Judea, daerah Judea juga sesama orang percaya pengikut Yesus. Jadi saksi di situ. Jadi baru kita lihat ke Samaria adalah orang yang berlainan agama. Sampai ke ujung bumi. Itulah peran kita, itulah peranmu. Menjadi saksi, saksi dalam bahasa Yunani adalah martureo. Saya menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi Yesus adalah orang yang sudah mengenal dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan saksi palsu gitu ya, karena banyak orang saksi palsu. Jadi orang yang melihat dan mendengar, itulah menjadi saksi Yesus. Dan peranan Roh Kudus harus ada di dalamnya. Karena sangat banyak tantangan gitu ya.
tantangan. Karena itu ada syarat-syarat menjadi saksi. Kalau kita lihat di sini disebutkan tidak usah takut sebagai saksi. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Kepada remaja-remaja kami tidak usah takut menjadi saksi. Kalau ada dikatakan, teman-temanmu kan, kamu kafir ya, katanya kan. Aduh, makan babi, katanya kan, Tuhanmu 3, katanya. Nggak usah tersinggung gitu, nggak usah takut juga. Bilang aja bercanda sama dia. Kau katakan aku kafir, pertama-tama berarti singkatan kau bilang kafir, kayak firman aku dong. Nah, gitu aja. kayak firman Tuhan gitu ya. Jadi, kafir, oke. Kau katakan aku kafir, tapi aku kayak firman Tuhan. Yang kedua, kalau dikatakan kamu kafir katanya kan, tolong dulu bilang, apa arti kafir? Sampaikan sama dia. Aku punya Tuhan kok. Nah, supaya membuka wawasan mereka, supaya cerdas gitu ya. Karena banyak teman-teman kita nggak cerdas gitu ya. Nggak, cara berpikirnya nggak, banyak yang kurang waras gitu ya. Karena itu ya silakan aja. Karena itu yang pertama, tidak usah takut sebagai saksi. Karena apa? Dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8 tadi, bahwa Roh Kudus pasti menolongmu menjadi saksi yang benar. Jadi tidak usah takut. Yang kedua, tidak usah sakit hati kalau kamu ditolak. Sana katanya kan. Nggak usah sakit hati. Biarkan aja. Karena apa? Kekristenan mengajarkan mengasihi orang lain, bahkan ajaran di tengah Kristenan yang tidak ada dalam ajaran yang lain. Dikatakan seperti ini, kasihilah musuhmu. Hebat toh? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Gitu. Wah, enak banget loh katanya kan. Enak kali bro katanya kan. Wah, tapi itu sikap ajaran kita, tidak boleh membalas dendam. Ya, tidak boleh balas dendam. Artinya, kalau kamu berangkat menjadi saksi dalam konteks pada saat itu, tidak usah dipersiapkan apa-apa. Ketika dia menjadi saksi, mari beritakan firman Tuhan. Karena orang yang bekerja adalah dia pasti makan, gitu ya. Jadi orang itu nanti yang persiapkan. Ketika kamu kemana-mana, ya yang kamu kunjungi itu yang persiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Ya. Itu yang persiapkan nanti. Bahkan kalau kamu beritakan firman Tuhan dalam konteks itu, beritakan firman Tuhan. Kalau dia terima, silahkan kamu sampaikan. Kalau dia tidak terima dan kamu sudah lakukan beberapa kali, silahkan kamu pergi dari situ. Bahkan dikatakan kebaskan kakimu, karena di sana kan daerah Palestina kan ada lumpur, ada kotor, debu dan lain sebagainya, kebaskan kakimu. Artinya orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan itu, kamu pergi dari sana kalau kamu ditolak. Dan Tuhan nanti akan berbicara kepada dia melalui caranya yang ajaib. Tapi sudah disampaikan firman itu kepadanya. Karena itu menjadi saksi tadi tidak hanya melalui kata-kata, tapi menjadi saksi Tuhan adalah melalui perbuatan sehari-hari. Misalnya, kalau kamu punya prestasi bagus, mereka pasti meniru kamu. Ini pengalaman anggota jemaat kita, ya dari gereja lain, waktu saya ketua PGI, ketua umum di Jawa Barat, ada murid SD mau masuk SMP dia kan. Dia ke sekolah negeri gitu ya. Sehingga teman-temannya agak apa sama dia karena lebih banyak di sana bukan seman dengan dia. Hei kafir, kamu munafik, kamu begini katanya kan. Udah sekitar 2 minggu dia mau cabut dari situ. Dibilang sama bapaknya gitu ya. Aku nggak mau di situ katanya. Hanya 2-3 orang saja kami di situ. Kami dikatakan kafir, kami tersisa dan sebagainya. Jadi orang tuanya pernah lapor sama kita. Baru saya sampaikan seperti ini. Silakanlah sampaikan kepada putri kita, tetap dia bertahan di sana, tapi tunjukkan dia punya prestasi. Oke, setelah itu semester pertama, dia kelihatan cerdas gitu ya, yang 3 orang tadi. Baru juara 1, 2, 3 mereka gitu ya.
Lama-kelamaan orang mengatakan kafir dan sebagainya, makin berubah gitu ya. Baru setelah selesai ya dia ranking 1, ranking 2, ranking 3 di kelas gitu ya. Bahkan secara umum pun dia juara gitu ya. Orang lain yang mengatakan dia hal-hal yang aneh tadi menjadi bertobat dia kan, malah belajar dari dia. Itulah yang kita tunjukkan bagaimana kamu tidak hanya bicara bersaksi dari mulut, aku Yesus loh, bikin lagi salibmu besar-besar begini, bikin di kalungmu, tidak seperti itu. Tapi nyatakan kesaksian itu melalui perbuatanmu sehari-hari. Tunjukkan bahwa kamu jujur, kamu punya kasih, kamu punya solider kepada orang lain. Suatu ketika, ia pasti berubah. Saya kasih contoh sekali lagi gitu ya. Saya dulu waktu di Jawa Barat, sebagai ketua PG wilayah, dulu gubernur mengundang, ya Pak Aher sebelum gubernur sekarang Jawa Barat. Jadi silakan lagi tokoh-tokoh agama akan mengadakan seminar, akan mengadakan workshop dan lain sebagainya selama 3 hari di satu tempat. Saya ikut dari Kristen gitu ya. Topik bicarakan bagaimana pandangan tokoh agama menyangkut soal perekonomian di Jawa Barat. Oke, kita tampil. Setelah saya perkenalan hari pertama gitu, saya sebutkan pendeta, kan begitu. Mereka melihat saya pun seperti melihat apa gitu, yang mengerikan sekali. Seperti mau menerkam saya gitu. Karena pakaiannya apa semua dari semua agama di sana, tapi mereka lebih banyak. Oke, setelah perkenalan begitu, masuk materi pertama, kedua, ya. Oke, kita kasih pandangan, kasih pendapat gitu ya. Kita sampaikan intinya. Mau membangun Jawa Barat, kalau bicara soal ekonomi, tidak terlepas dari menyangkut soal ya keamanan, menyangkut soal pendidikan, menyangkut soal wawasan, menyangkut soal agama gitu ya, sampaikan. Jadi tidak hanya ekonomi saja, itu punya kaitan dengan yang lain gitu ya. Hari pertama, hari kedua, ya hari kedua sudah mulai dekat kan begitu. Hari ketiga sudah penutupan kan, datang yang saya lihat yang seperti menerkam kita kan gitu. Kapan lagi kita diskusi Pak Pendeta katanya kan. Begitu. Karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Karena kita tidak tahu bagaimana wawasan mereka. Ada guru mereka, guru yang tidak mengajarkan sesuai dengan nilai luhur. Tapi ketika mereka kita tahu punya kualitas, maka segala sesuatu gitu ya, mereka akan melihat kita dan nama Tuhan kita akan dimuliakan. Karena itu pesan kami kepada anak kami yang katsidi, mari isi benahi dirimu menjadi saksi, prestasimu tingkatkan, maka semua akan tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya. Jadi pasti dilarang bergaul sama kamu. Pasti begini, orang Kristen begini, sudah sejak kecil seperti itu kan. Tapi kita tidak. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi balaskan kejahatan dengan kebaikan. Itulah sebagai saksi gitu ya. Saksi yang tangguh tadi. Jadi jangan pernah takut menjadi saksi, jangan sakit hati kalau kamu ditolak, karena itu ketika memberitakan firman itu, mari Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Ini syarat-syarat menjadi saksi. Tapi sekali lagi, peranan Roh Kudus yang kisah Rasul tadi, itu sangat mempengaruhi sekali bagi kehidupan kita. Baru yang berikut, silakan Anda buka lagi, adik-adik kami, buka Matius 28. Ini sebagai saksi apa yang kamu beritakan, apa yang kamu sampaikan, dan bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Silakan buka Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Siapa yang dapat langsung dibaca ya, sebutkan namanya. Ayo. Nah, silakan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala
sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, siapa namanya? Cindy, Pak Pendeta. Siapa? Cindy. Panggilannya? Cindy, Pak Pendeta. Oh, Inggit. Ya. Oke, jadi kita lihat, karena itu pergilah. Jadi menjadi saksi jangan diam gitu ya. Nggak boleh diam. Pergi. Pergilah. Ya, apa yang disampaikan tadi, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang ketakutan saudara kita ini. Jadikan semua bangsa gitu ya, menjadi muridku. Itu yang disebutkan mereka kristenisasi dan lain sebagainya. Ya, menjadi murid, menjadi disciple tadi, yang punya disiplin. Dan baptislah mereka. Membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi membaptis mereka dalam nama Anak, dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah itu, maka kembali kepada pendidikan kita tadi, Yesus sebagai guru tadi, ajarlah mereka. Ajar mereka, berarti guru tadi dengan murid. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka, yakni menyangkut soal mengasihi, melayani, dan mengampuni. Yang tiga itu yang paling utama. Yakni mengasihi, melayani, dan mengampuni. Ajarlah yang kuperintahkan, itu perintah Tuhan Yesus. Jadi tadi mengasihi musuh gitu ya, bukan mengasihi hanya seiman. Kasih kekristenan adalah unlimited, tidak terbatas oleh siapapun. Karena Yesus melakukan hal itu. Jadi kita lihat melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, mengasihi, melayani, dan mengampuni. Agak sulit ini yang tiga ini. Tapi silahkan itu bisa dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus sebagai saksi. Dan ketahuilah, ini pesan Yesus. Jadi bukan pesan orang lain, bukan iklan ini ya. Tapi apa yang dikatakan Yesus itu menjadi kenyataan. Dan ketahuilah, aku itu guru besar itu, yakni Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa. Bayangkan, menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, sungguh hebat itu penyertaan Tuhan. Jadi nggak usah takut menjadi saksi. Tuhan akan menyertai kamu. Karena itu kepada Pak gurunya sekarang, saya belum perkenalkan itu di Cililitan ya, tapi khusus kepada anggota Pak guru kita, jika berkenan nanti, ya, ini ada buku yang terakhir saya, bisa saya tunjukkan ini apanya, ya, ini buku, ya. Jadi buku ini judulnya Jaminan Kepastian Keselamatan. Jaminan Kepastian Keselamatan. Dan sudah ada tidak hanya di GKP, gereja yang lain juga, kepada guru angkat CD mereka sampaikan ini. Mereka bagi-bagi gitu ya. Maka saya tanya tadi berapa orang. Kalau kamu lihat itu Gramedia, paling apa buku. Secara nasionalis itu buku apapun ada di situ. Sudah ada toko buku Gramedia. Kalau kamu ke Kalam Hidup, sudah ada di situ. Kalau kamu ke BPK Gunung Mulia, sudah ada di situ. Kalau kamu ke toko buku Immanuel, buku ini sudah ada di sana. Silakan. Di sana sudah ada. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, karena hanya 2 bulan sudah habis terbitan yang pertama. Jadi bulan Juni yang lalu, ini sudah keluar lagi terbitan yang kedua. Karena itu silakanlah ya, diperkenalkan. Kenapa saya menulis ini, jaminan kepastian keselamatan, sebagai murid itu harus ada jaminan, itu yang disaksikan. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini sekaligus salah satu buku apologet, buku pembelaan. Kalau orang lain mengatakan, tunjukkan dulu di Alkitabmu itu, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kan begitu. Satu ayat saja tunjukkan, saya akan masuk agama kamu. Saya tunjukkan di sini ada 25 ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dikatakan misalnya seperti ini,
bahwa Yesus itu tidak pernah ya mati, itu ditukarkan. Di sini jelas mengatakan seperti itu. Jadi ini buku yang kita berharap ya untuk semua orang, ya bahkan kepada rekan saya, karena saya dari FKUB, saya akan kasih buku nanti supaya ada jaminan keselamatan. Jadi kalau ada jalan lurus dan apa semua di sini diterangkan semua. Ya, bagaimana kita melihat hal itu? Karena itu kepada gurunya, kepada Bapak, ya silakanlah nanti saya judulnya apa nanti saya akan share dan daftar isinya. Kita mau belajar. Ini salah satu buku aplikasi. Itulah yang saya sampaikan. Ada talenta saya untuk nulis buku. Saya sampaikan yang terakhir. Karena itu punya kaitan dengan mempersiapkan mereka. Bahkan ketika launching kemarin buku ini, proses kita ya di KPS TV yang di Cikoko mengharapkan kalau ini buku wajib kepada orang tua, kepada para majelis, kepada remaja, kepada siapapun. Justru banyak gereja-gereja yang lain yang memesan ini. Itulah harapan saya, bagaimana nanti mungkin anak-anak kami, mahal kali kalau ke toko buku dan sebagainya. Betul. Kalau saya juga nggak terlalu kemarin kalau saya sampaikan mereka, terserah mereka bikin ganti cetak. Di toko buku kemarin di BPK Gunung Mulia, di Kuitang, mereka bikin 83.500. Di Gramedia mereka bikin 60-65. Di yang lain paling sedikit 50 mereka bikin. Saya katakan seperti ini, tolong karena saya pendeta GKPS, khusus kepada warga GKPS, hanya ganti cetaknya 25.000 saja. Jadi silakanlah kepada Bapak-Bapak nanti, kalau pesan nanti kepada anggota perguru kita, ini sangat membekali mereka. Jadi ada 12 bab yang mengatakan gitu. Bahwa ketika ada jaminan kepastian itu, Yohanes 14 ayat 6, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Kau. Itu ayat yang gitu ya. Di sini ada diuraikan tentang hal-hal seperti itu. Baru yang mati tadi, baru siapa nanti menjadi hakim pada zaman terakhir, Alkitab kita bicara soal itulah Yesus Kristus. Dan kitab mereka juga mengatakan seperti itu. Tapi karena mereka tidak pelajari, hanya copot sana, copot sini saja. Dan kitab ini, buku ini sangat mempengaruhi, dan saya senang ketika hanya 2 bulan sudah habis 1.000. Jadi tolonglah itu di mediasi nanti, karena saya sampaikan tadi, saya tidak ada dalam hati pikiran untuk bisnis, tetapi orang baca ini, ganti cetaknya supaya kita cetakan yang ketiga lagi, itu saja. Jadi ini harapan kita sebagai saksi, sekali lagi, harus mengetahui, punya wawasan, harus mendengar, harus melihat. Ya, bagaimana orang bertanya kepada kita, kenapa Allahmu itu 3? Kita akan jawab di buku ini. Ini merupakan buku apologet. Jadi silakanlah, jangan nanti gereja-gereja yang lain, sangat kalau gereja yang lain ya nggak persoalan bagi mereka. 50 nggak persoalan bagi mereka. Tapi karena saya pendeta GKP, saya semua kepada majelis, kepada manapun. Yang terakhir ini kemarin ya ada 60 ya ke Cibubur, baru yang paling terakhir itu ke Cempaka Putih, ke Ancol, kemana-mana, itu sudah jalan buku kita ini. Kita senang. Itu kembali kepada tadi, silakanlah dimusyawarahkan nanti. Ya, ada di beberapa gereja seperti ini. Hanya gurunya dihubungi 1 atau 2 orang dibagikan kepada anak-anaknya. Ada juga itu karena 25 silakan dari siswa itu saja supaya mereka punya tanggung jawab. Silakan saja gitu ya. Ya, jadi ini harapan kita untuk menjadi saksi. Harus punya wawasan, punya pandangan untuk segala sesuatu. Itu khusus untuk pasal 33. Pasal 34 kita lihat bagaimana, dan pasal 33, 35 disebutkan di sana menyangkut soal doa Bapa kami gitu ya. Selalu disampaikan itu. Kami mau lihat bahwa doa Bapa kami yang anak-anak kami hafal itu, Alkitab kita sudah bicara soal itu. Silakan Matius. Ya. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13. Saya mau buka dulu mikrofonnya. Silakan, saya mau dengar dulu
Ya, nggak usah dibaca pun sudah tahu apa itu doa Bapa kami. Silakan buka mikrofonnya, semua mengucapkan sama-sama doa Bapa kami, dua ya. Satu dulu nggak? Bapa kami Yang yang datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu Berikanlah pada hari Berikanlah ini. kami pada hari ini. dan pada hari ini makan kami Dan secukupnya. ampunilah kami Ampunilah kami Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang salah kami. Dan dalam bawa kami dalam cobaan, masalah kami dari kerajaan. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Itu supaya jangan ada yang lebih dahulu. Mari satu orang membacakan, yang lain diimut. Jadi silakan kamu sampaikan. Silakan siapa satu orang? Tinggal siapa disusun. Oke, silakan kamu. Jadi kamu yang baca, yang lain mengikuti di rumah, tapi handphonenya, mic-nya di apa? Silakan mulai. Dua ya. Saya mau kasih orang sekolah. Yang tadi, silakan. Febri, ayo Febri. Saya Pak. Ya. Oke. Mulai. Bapak kami yang di sorga. Yang lain di apa ya? Di mute. Saya. Ayo. Bapak kami Yang perempuan tadi. Terus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya akan terangkan intinya saja gitu ya. Jadi alamat doa kita harus jelas. Bapa kami yang di sorga, bukan di mana-mana. Jadi alamatnya jelas gitu ya. Jadi kalau kamu pilih surat, kalau kamu chatting apapun, alamatnya harus jelas. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Karena manusia ini kan banyak yang tidak kudus. Makanya nama Tuhan dikuduskan melalui kita walaupun dia kudus. Tuhan itu kudus. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya. Di bumi seperti di sorga. Bayangkan, di bumi seperti di sorga, kerajaan Tuhan itu. Dalam bahasa teologi disebutkan basileia tuteu. Ya, kerajaan Tuhan. Kalau disebutkan kerajaan Tuhan, berarti Tuhan itu menjadi raja. Yesus itu menjadi raja. Jadi dengarkan apa yang diperintahkan oleh raja. Jadi jadilah kehendakmu di bumi sekehendak Tuhan. Jadi kalau berdoa itu udah Yesus itu, jangan kehendakku jadi, kehendakmu jadilah gitu ya. Jangan kebalikannya gitu ya. Kehendak Tuhan yang jadi. Kalau saya sering katakan dalam doa itu ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama adalah yes. Tuhan kabulkan, direct gitu ya. Yang kedua, no. Jadi kalau tidak dijawab pun doamu, itu merupakan jawaban gitu ya. Yang ketiga, jawaban doa adalah wait. Tunggu dulu, sabar kamu menanti. Misalnya, kalau anak kita masih SD, dia mau minta sepeda motor. Nggak mungkin dikasih orang tuanya kan, karena salah mempergunakan. Jadi wait, tunggu. Sekali lagi, jawaban doa itu yes, no, dan wait. Itu juga merupakan jawaban doa. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Yesus kan berdoa kan di Taman Getsemane. Apa isi doanya? Kalau boleh, ya, halukanlah cawan ini daripada aku, tapi bukan kehendakku. Kehendakmu jadilah. Jangan pernah paksakan Tuhan di dalam doamu. Karena itu berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa hari ini? Maunya doanya kan berikanlah kepada kami 1 minggu ini, atau 1 bulan ini, atau 1 tahun ini. Tapi Yesus mengajarkan, berilah pada kami hari ini. Ya. Jadi untuk kebutuhan hari ini cukup sehari. Biasanya orang tamak toh. Dalam perjalanan bangsa Israel ketika mana itu disimpan di apanya untuk persiapan besok katanya busuk itu kan. Jadi karena itu silakan
setiap hari berkomunikasi kepada Tuhan. Secukupnya, gitu ya, secukupnya. Karena itu relatif. Kalau kamu dapat sepeda motor, kamu ingin mobil. Mobilnya merek mana? Yang termurah sampai tertinggi. Berapa puluh miliar pun ada mobil, kan gitu. Ya, itulah kebutuhan manusia. Kalau sudah dapat ini, ingin begitu terus. Karena itu, berikan makanan kami secukupnya. Bahkan ini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Mengampuni orang lain. Hal yang sulit saya katakan tadi. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya, ini sangat sulit sekali. Ya. Forgiveness dengan forgive, gitu ya, mengampuni, gitu ya, memaafkan, itu sangat sulit, gitu ya. Tapi tetap diingat. Jadi mengampuni kesalahan. Dan Yesus sudah mempraktikkan itu sebagai guru tadi, sebagai Rabi tadi. Ya, orang bersalah kepada kami, baru janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan ada dua istilahnya, gitu ya. Yakni satu pencobaan, satu kata disebutkan temptation. Temptation. Yang kedua disebutkan testing. Jadi kalau ada kepada kamu, kamu mau lihat apakah ini temptation, pencobaan. Yesus tidak pernah mencobai orang lain. Bahkan dikatakan lebih cenderung dipakai dalam bahasa Alkitab kita adalah testing. Ketika kamu mau ujian, kamu kan testing. Ketika kamu lulus dalam testing itu, kamu akan mempunyai tingkat yang lebih bagus. Gitu ya. Jadi kalau ada pencobaan segala sesuatu, kamu tahan di situ, kamu akan naik kelas. Itu namanya testing. Ya. Tetapi lepaskanlah kalian menjahat, karena kalian punya kerajaan. Bukan kita punya kerajaan. Dan kuasa, power tadi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan pernah mencari kemuliaan Tuhan, gitu ya. Silakan. Gengsi dan lain sebagainya, yang tinggi hati, sudah bisa dijauhkan itu. Nggak ada gunanya itu. Secara psikologi, orang tidak senang berteman, bersahabat dengan orang yang tinggi hati. Kalau dalam bahasa Toba, ginro, gicang roha katanya kan. Nggak ada gitu ya. Alkitab kita bicara, orang yang direndahkan, orang akan ditinggikan, orang meninggikan diri akan direndahkan. Gak usahlah apa sih kesombongan kita, apa yang sudah kita lakukan. Sekali datang COVID ini, ya sombong kali, itu nggak ada begini-begini katanya kan. Ya, COVID itu nggak ada kalau kita beriman katanya. Dia mati kan, udah selesai. Ada yang mengatakan lagi seperti ini kan, oke, biar ada COVID nggak ada katanya di situ yang penyakit COVID yang dulu dia kan dibikin begini kan, wah supaya tanda COVID mati dia kan gitu. Nggak seperti itulah. Kalau kita bicara cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau Tuhan berserta kita, kalau soal kematian ya kematian nggak sama kita katanya. Tapi kalau kamu tabrakan sepeda motormu ke mobil itu, apa nggak mati gitu ya? Apa nggak bunuh diri namanya itu? Jadi silahkan berhikmat untuk hal itu. Jadi karena doa Bapak kami itu sering diulang-ulang, jangan berdoa di simpang jalan. Jangan berdoa di simpang jalan. Bahkan Yesus mengatakan jangan panjang-panjang doamu gitu ya. Tidak seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan doa harus dikerjakan, kerja harus didoakan. Ora et labora. Itu yang kita lihat. Karena itu kita mau melihat pasal 34 ini bagaimana Yesus di dalam ajarannya. Silakan kamu buka dulu Matius 13. Yesus mengajarkan sesuatu melalui perumpamaan. Dalam bahasa Simalungun disebutkan limbaga. Matius 13 gitu ya. Matius 13, kalau kita lihat perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Jadi penabur kan. Jadi Yesus mau menerangkan sebagai rabi dia tentang kerajaan Allah. Basileia tuteu. Kerajaan melalui perumpamaan. Jadi cukup banyak puluhan perumpamaan yang dilakukan Yesus. Kenapa melalui perumpamaan? Perumpamaan disampaikan sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya. Supaya orang lain gampang menangkap apa yang diajarkan Yesus. Ada contoh-contoh konkret dengan kehidupan ini. Ini yang diajarkan Yesus. Sehingga ia katakan seorang penabur, ia menabur karena dunia Palestina adalah dunia pertanian di pinggir jalan. Itu ditabur di pinggir jalan. Baru
ya yang berbatu-batu, baru di semak duri, baru di tanah yang baik. Itu yang Yesus sampaikan. Kalau di pinggir jalan itu biasanya perumpamaan pada akhirnya. Di situ inti perumpamaan itu. Jadi kita lihat bagaimana penabur, kita berharap kita sama seperti penabur menanamkan benihnya di tanah yang baik, di tanah yang subur. Sehingga menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi ada hasilnya benih yang ditabur. Siapa yang menanam, dia yang menuai gitu ya. Ya karena itu apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai gitu ya. Jadi kalau kamu kebencian kamu tanam kepada orang lain, jadi kebencianlah yang datang sama kamu gitu ya. Perbuatlah seperti apa yang kamu mau lakukan. Ini dalam Matius 13, silakan dibaca nanti, artinya apa? Bagaimana orang menabur di pinggir jalan itu, bagaimana firman itu datang kepada dia, terhimpit dan lain sebagainya, sehingga ya mati gitu ya. Tapi silahkan saya dan anak-anak kami, sama seperti tanah di tempat yang baik ditaburkan. Dia berkembang, dia berhasil, bayangkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 lipat kan? Itulah firman yang ditaburkan. Kembali kepada tadi, sejarah GKPS, sejarah Simalungun. Itu firman ditaburkan loh oleh Pendeta Gusteis di Pematang Raya. Tahun 1903, 2 September. Lihatlah, ya padi sudah mengunung, siap untuk dituai. 100 berapa tahun lagi, ratusan tahun yang lalu ditaburkan. Itu sampai ke Cilitan, sampai ke seluruh penjuru bumi. Itulah ditaburkan sehingga ada GKPS. Baru yang kedua, dalam perumpamaan Yesus, saya mau lihat dulu tadi kalau di Matius 13 ada bentuk penabur tadi. Saya mau lihat dulu di Lukas 15. Itu puluhan sebenarnya perumpamaan, tapi hanya 2 saya kasih contohnya. Lukas 15 itu hanya judul-judulnya saja gitu ya. Hanya judul-judulnya saja. Silakan satu orang laki-laki hanya judul-judulnya saja dibaca di Lukas 15. Siapa yang dapat langsung terus. Silakan langsung di muka mikrofonnya. Hanya judulnya saja, perumpamaan tentang apa itu? Itu tentang yang hilang-hilang itu ya. Silakan langsung. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Oh, domba yang hilang. Oke, terus. Apa lagi? Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang. Yang ketiga. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Lihat itu ya. Jadi kalau dibaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu banyak perumpamaan. Tapi hanya 2 saya angkat contoh tadi. Penabur di Matius 13 dan di Lukas 15 menyangkut soal yang hilang. Coba yang hilang itu periksa dulu. Ya, yang pertama domba yang hilang. Berapa dombanya dan berapa yang dicari. Dan bagaimana pemilik domba itu sangat bersuka cita gitu ya. Silakan, dombanya ada berapa dan hilang berapa? Yuk. Yang hilang seekor ya. Ekor yang hilang. Jumlah dombanya 100. 100 ekor domba. Yang ayat berapa itu? Yang hilang 1 ekor. 4 ya, ayat 4 maksud. 100 ekor dombanya, yang hilang 1, berarti yang tidak hilang 99. Tapi yang 1 dapat dia, coba dibaca dulu, ketika ia sudah dapat, ayo baca Dan iya, dulu. saya Ya. Apa sikapnya ketika dia dapat yang 1 itu? Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ya, dengan gembira dan bersuka cita bersama-sama dengan yang lain. Jadi silahkan. Bayangkan Tuhan Yesus perumpamaan itu ketika ada 100 ekor, 1 yang hilang itu harus dicari. Jangan biarkan aja dia hilang, enggak begitu. Dia cari gitu ya. Nah, ketika sudah dapat yang hilang yang 1 itu, dibawa bersama-sama di 99 itu, maka ia senang dan ia bersuka
cita. Jadi senang sekali kalau sudah dapat itu. Baru yang kedua tentang dirham yang hilang. Orang yang lain lagi, dirhamnya berapa dan berapa yang hilang, dan ketika sudah dapat gimana ya sikapnya. Coba, siapa lagi? Saya Pak Pendeta. Oke, silakan. Dirhamnya ada 10, yang hilang Dirham 10, oke. yang hilangnya 1. Yang 1. Ketika sudah dapat yang 1, gimana? Dia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya dan akan bersukacita. Ya, artinya sukacita dia ketika yang itu dapat gitu ya. Jadi kalau ada per guru 25 itu 1 tidak datang, silahkan dicari gitu ya. Silahkan dicari supaya semua bersama-sama belajar gitu ya. Karena ini waktu ini kan nggak mungkin bisa terulang kembali sampai kapanpun. Ya, itu akan tetap berlalu. Oke, yang terakhir, siapa lagi anak CD? Apa perumpamaan tentang hilang? Itu berapa anaknya dan berapa yang hilang dan bagaimana sikap anak itu gitu ya. Coba siapa lagi? Yang lain yang belum? Ayo. Saya, Pak. Oke, baru. Ayo. Berapa anaknya? Anaknya ada 2. 2, baru? Yang hilang 1. Yang hilang 1. Yang hilang itu gimana sikapnya setelah mengambil harta dari orang tuanya? Berfoya-foya. Dia berfoya-foya, betul. Terus? Sesudah habis Pergi ke luar gimana? negeri yang jauh. Ya, terus? Lanjut? Ada yang off cam. Ya. Ada off cam. Jadi apa yang dilakukan yang hilang itu? Oh, ini sering yang kalau sudah bertobat dan dia kembali kepada bapaknya menyambut. Bagaimana sikap bapaknya gitu? Itu mengerti kagak? Dia bersukacita gitu ya. Dia bersukacita ketika anaknya telah kembali. Artinya diharapkan Tuhan dari perumpamaan itu adalah pertobatan. Mencari yang hilang, ada pertobatan bagi kita. Jangan melakukan berpoya-poya, berpesta pora lagi. Ini adalah dua contoh saya lihat. Yang pertama-tama tentang benih, perumpamaan itu. Yang kedua tentang bagaimana yang hilang, perumpamaan Yesus. Jadi kalau dibaca yang 4 Injil tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, jadi dalam pengajaran Yesus, dalam khotbahnya, ia sering mempergunakan perumpamaan. Sehingga orang lain gampang untuk mencernanya, gampang untuk memahami. Bahkan ada orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah komunikator paling hebat di seluruh dunia. Baru yang terakhir, pasal 35 menyangkut soal parusia. Apa itu parusia? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Silakan kita lihat apa yang terjadi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Silakan buka kitabmu mulai dari Matius 24. Matius 24. Di sana judulnya disebutkan khotbah tentang akhir zaman. Itu parusia. Kita lihat hanya judul-judulnya, bait Allah diruntuhkan, baru pemahaman tentang penderitaan, ada penderitaan. Ya, pada akhir zaman baru siksaan yang berat, Mesias-Mesias palsu. Jadi banyak mengatakan Mesias-Mesias palsu, ajaran-ajaran yang palsu. Maka judul yang berikut, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara gitu ya. Pohon ara. Jadi bagaimana hubungannya pohon ara. Baru bagaimana nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari siap-siap berjaga-jaga. Baru perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang bodoh gitu ya. Hamba yang setia dan hamba yang jahat gitu ya. Bagaimana ada perumpamaan, baru garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh ya. Yang kita lihat ada orang mempersiapkan ya untuk menyambut pengantin itu ya. Ada persiapkan lampu, dipersiapkan minyaknya. Jadi dia tidak tahu kapan raja itu datang.
Sehingga apa yang terjadi, datang yang 5 orang tadi tidak siapkan sehingga mereka tidak masuk kepada pesta itu. Baru perumpamaan tentang talenta. Baru ini yang perlu kita kembangkan, penghakiman terakhir. Ya, pasal 25 mulai 31. Jadi nanti ada penghakiman yang terakhir. Apabila anak manusia, maksudnya Yesus di situ ya. Dia bersama-sama nanti, dia yang datang nanti memisahkan antara domba dengan kambing, yang jahat dengan yang baik. Jadi dalam buku saudara kita ini juga, yang penghakiman itu yang datang nanti, disebutkan mereka si jalan lurus itu adalah Yesus. Yang tampil untuk menghakimi orang hidup dan mati itu adalah Yesus Kristus. Karena itu dalam buku itu saya katakan tadi, jaminan kepastian keselamatan, hakim itu adalah hakim tunggal Yesus. Jadi hakim yang menentukan nanti apakah kamu masuk surga atau masuk neraka. Jadi kita bersyukur sebagai orang percaya, agama apapun dia, orang yang mengenal Yesus dan percaya ia akan mendapat kerajaan Allah. Karena itu dalam parusia tadi banyak orang nabi-nabi palsu. Ada perang di mana-mana, ada kelaparan, ada gempa bumi, termasuk sekarang pandemi COVID. Secara teologis orang mengatakan ini merupakan salah satu tanda-tanda zaman. Ada yang mengatakan nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Karena itu dalam buku ini juga kita katakan Alkitab kita tidak pernah mengatakan ada nabi yang ke-25. Jadi silakan Anda baca nanti dalam Ulangan 18:18 itu nabi yang diungkapkan oleh Musa itu bukanlah nabi yang mereka sebutkan itu. Tapi tidak ada Yesus yang disampaikan oleh Musa. Jadi sini diterangkan itu. Sehingga ada argumen saudara kalau berdialog dengan yang lain. Cukup sampai di sini, saya pikir sudah agak panjang tadi, tapi walaupun seperti itu saya buka kesempatan, gimana Pak Koordinator untuk apa? Kita buka berapa menit untuk kesempatan sama mereka, kalau siapa tahu ada yang bertanya, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ayo, Jadi hanya berapa orang gitu. Kasih 2 orang penanya. Atau Ya. bergulir aja. Pendeta. Satu, silakan. Sebutkan nama ya. Atau diapa dulu, 3 orang dulu, didaftar dulu. Silakan, siapa hostnya, moderator? Sekaligus saja nanti berturut bertanya. Siapa yang pertama tadi namanya? Denasta Karisa. Nasta Karisa, oke. Yang kedua? Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Ayo, tanya. Nasta Karisa. Sekarang Denasta, ayo silakan. Oke, Nasta, silakan. Tadi kan aspek yang dikatakan sama Pak Pendeta ada 3, salah satunya adalah mengampuni. Jika kita telah mengampuni seseorang, namun kita tidak bisa melupakan kesalahan mereka, apa itu sudah dapat dikatakan sebagai mengampuni? Karena saya pernah mendengar firman tentang mengampuni yang mengatakan bahwa mengampuni atau memaafkan orang lain namun tidak melupakan kesalahannya, itu sama saja kita tidak mengampuninya. Oke. Itu saja. Ya, bagaimana? Langsung dijawab? Langsung jawablah Pak Pendeta. Oke, terima kasih Nasta Karisa. Itu bagus sekali pertanyaannya. Saya katakan ada 3 hal sebagai murid Yesus yang dilakukan, yakni mengasihi, melayani, dan mengampuni. Jadi fokusnya tadi, kita sudah mengampuni orang lain gitu ya. Tapi ketika kita melihat dia, agak sulit kita memaafkan gitu ya. Ya itu gimana itu gitu ya. Saya pikir kalau kamu mengampuni, doa Bapak kami tadi, orang berdosa, yang bersalah kan gitu, kami mengampuni, saya pikir ketika kita sudah mengampuni, harus mengampuni secara seutuhnya. Tapi ketika sudah kita mengampuni, tapi masih ingat lagi kesalahannya, itu belum total kita mengampuni orang lain itu.
Jadi kalau kita mau mengampuni orang lain, betul-betul kita ampuni. Tetapi ketika dia tidak menerima pengampunan kita, walaupun kita sudah tulus mengampuni dia, itu bukan kesalahan kita lagi. Iya. Jadi di situ letaknya. Jadi jangan mengampuni, tetapi kita tidak mau juga memaafkan. Jadi sama seperti orang bersalah berdosa kepada kami gitu ya. Oke, atau ada hal yang lain, Karisa? Atau kemana si Nasta? Ya, ada Pak Pendeta, terima kasih. Oh ya, jadi silakanlah. Kalau kita sudah mengampuni, silakan plong saja. Kalau dia tidak menerima pengampunan kita, maaf kita, itu persoalan dia. Tapi kita sudah tulus untuk melakukan itu. Bukan dosa kita lagi itu. Oke. Ya, itu masalah pengampunan. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak Pendeta. Oke. Pertama Elena, nanti yang kedua Miguel ya. Elena dan Miguel, ya. Silakan. Baru Miguel, ayo. Silakan Elena. Saya mau nanya, itu yang tadi kan Pak Pendeta ngejelasin tentang pengampunan. Pak Pendeta, kalau misalkan kita nggak bisa mengampuni orang sampai kepahitan. Nah, terus tapi kita pada waktu kita kepahitan itu kita mau berusaha untuk mengampuni orang. Apakah kita tetap berdosa karena sudah mengalami kepahitan atau kita masih bisa diampuni sama Tuhan? Gitu, Papa. Ya. Oke. Baik. Miguel dulu kayaknya Pak Pendeta, biar sekalian dijawab. Oke, silakan. Ayo Miguel. Tadi kan Pak Pendeta sempat nyinggung tentang yang Yesus bilang tak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu saya pengen nanya, kalau orang Yahudi itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan mereka masih percaya Bapa tapi nggak percaya Yesusnya. Ya. Oke, terima kasih. Yang pertama kepada Helena tadi ya, kepahitan, bahkan ada luka batin gitu ya. Nah, ini paling ngeri sekali gitu ya. Ya, justru itu kita lihat. Guru kita siapa untuk hal mengampuni tadi? Kepahitan dan luka batin itu siapa gitu? Guru kita, Rabi kita tadi adalah Yesus. Ya. Apa tidak orang yang dia sembuhkan, orang yang dia kasih makan, lain sebagainya, tapi juga dia mengkhianati. Ya. Luar biasa. Kalau mereka datang kemarin itu kan, Hosiana, Hosiana katanya kan, baru beberapa hari berikutnya salibkan dia. Itu kan kepahitan, itu luka batin itu. Tapi ketika kita berguru kepada Yesus tadi, di atas kayu salib itu salah satu yang dilakukan kan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang menjadi guru bagi kita. Artinya jangan egois gitu ya. Kepahitan luka batin pun itu, kalau kita serahkan pada Yesus, Yesus, engkau juga telah mengalami hal seperti itu. Ya. Maka langsung plong dalam hati kita gitu ya. Jalan kita, saya sudah mengampuni, tapi tetap diingat gitu ya. Ya, tetap diingat itu tidak tulus gitu ya. Ketika kita ada kepahitan, ada luka batin yang sangat menyayat sekali, baik dengan siapapun dia, orang dekat kita, tapi mari gitu ya. Kita berguru kepada Yesus tadi, kepada Rabi tadi. Ketika kita berguru ke sana, maka hati kita plong loh gitu ya. Tapi ketika kita memendam rasa kesalahan orang lain, ya orang lain sudah ketawa-ketawa, kita lalu sakit hati kan, nggak tidur lagi kita kan. Nah, ini yang apa gitu. Karena itu mari mengampuni secara sepenuhnya, luka apapun dia. Karena Yesus sudah melakukan itu, dalam doanya juga dia praktekkan itu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Anggaplah dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Baru Miguel tadi, ya, bagaimana Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup. Banyak orang Yahudi sampai sekarang betul. Jadi orang Yahudi sampai sekarang masih belum meyakini Yesus. Karena apa? Karena dalam otak pikiran mereka sebahagian orang Yahudi ya, bahwa Yesus yang akan datang lagi gitu ya. Mereka melihat Yesus itu adalah anak tukang kayu, bahwa itu bukanlah, masih sama seperti pemahaman-pemahaman yang lain. Karena itu bagi orang Yahudi,
ketika itu sudah beritakan bagi agama-agama yang lain juga, ketika dikatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengakui sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, kalau ia tetap bertahan, orang Yahudi atau apapun dia, tapi kalau dia bandel, ateis dan lain sebagainya, maka ia akan mendapat hukuman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak semua orang Yahudi, betul tadi, sampai sekarang masih banyak mereka tidak mengakui, bahkan ada yang ateis gitu ya. Tapi banyak juga orang Yahudi yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas itu, yang memang mengakui bahwa Yesus betul Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti kita seperti inilah gitu ya. Ayo di Cililitan semua. Apakah semua sudah meyakini Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Atau hanya teori saja gitu ya, di dalam praktek gitu ya. Kalau ada pandemi COVID, Tuhan kenapa enggak kau jawab, kenapa aku tetap COVID? Kenapa aku sakit, ekonomiku begini, begitu kan? Lupa dia kalau Yesus mengatakan mari mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Jadi memang itu yang kita harapkan ketika ia mengimani apa yang dia percayai dan ia lakukan, itu orang yang diselamatkan. Dan tidak semua orang yang bicara Tuhan, Tuhan diselamatkan, tidak. Sekali lagi saya mau sampaikan, agama tidak pernah menyelamatkan. Jadi jangan terus bangga saya agama ini sudah selamat, enggak. Tapi Yesus mengatakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Iman percaya kepada Yesus lakukan gitu ya. Jadi tidak usah perlu tahu harus hafal itu semua isi Alkitab, tidak. Tapi mari praktekkan apa intisari daripada isi Alkitab itu. Apa intisari? Itu jelas Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu saja. Jadi betul, terima kasih atas pertanyaannya, baik dari Nasta, Helen, dan Miguel, ya, yang Yahudi tadi, luka batin, kepahitan, dan mengampuni. Terima kasih. Ada lagi yang terakhir? Ada yang terakhir, satu orang penanya lagi. Ya. Ayo. Kita tutup, nggak ada lagi kayaknya Pak Pendeta. Silakan Bapak. Tidak ada lagi. Kalau begitu, yang terakhir saya mau sampaikan, karena itu, mari anak-anak kami, tampillah menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, sehingga kamu memperoleh kekuatan ketika Roh Kudus itu bersama dengan kita. Jadi sekali lagi, mari terus belajar, mari terus menjadi murid Yesus yang punya disiplin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam pelajaran pada saat ini. Bagaimana Yesus di dalam pengajarannya, dalam khotbahnya, dan melalui perumpamaan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi murid-murid yang setia dan sejati. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lanjut. Kita aminkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Ini sekaligus nyanyian untuk pengumpulan persembahan. Nanti adik-adik persembahannya silakan langsung diserahkan saja ya. Ditanya orang tua bagaimana sistemnya aja. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Silakan Pak Pendeta ditutup di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah boleh memakai waktu ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah ditabur boleh kami lakukan dan anak-anak kami lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kuatkan, mampukan mereka menjadi murid yang setia dan sejati di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan sebahagian kami persembahkan untuk persembahan mendukung pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkatilah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tambahkan berkat-berkat-Mu kepada orang tua anak-anak kami, agar pada hari yang akan datang kami semakin bersyukur melalui kata dan melalui perbuatan kami. Dengarlah doa kami Bapa yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Ya, Salam, selamat sore adik-adik. Dengan demikian berakhirlah pelajaran Marguru kita hari ini sekaligus sebagai kebaktian remaja ya. Jadi kalau ada tugas-tugas tadi tidak ada sepertinya, atau juga ada tugas apa enggak ya dari yang sebelumnya. Nanti langsung aja diaturkan dengan pengajar sebelumnya kalau ada tugas-tugasnya ya. Untuk Miguel absennya diperhatikan. Untuk Bapak Pendeta terima kasih yang sudah melayani kita pada hari ini. Semoga adik-adik mendapatkan berkat Tuhan, semakin mencintai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, Horas, sampai ketemulah di lain kesempatan. Oke. Horas, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pendeta.